Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dalam perpisahannya, Yesus menganugerahkan hadiah istimewa berupa damai. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ia juga menenteramkan hati mereka yang gelisah. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang ditinggalkan oleh Yesus mengandung hal-hal positif dan jauh lebih mendalam serta bersifat abadi dan menetap. Itulah kedamaian batin yang berasal dari suatu keyakinan bahwa Allah beserta umat-Nya. Damai yang mengalir dari relasi dengan Dia. Damai yang mengatasi segala ketakutan dan kebimbangan. Kuasa maut sekalipun tidak mampu mengambilnya. Warta damai dan sukacita inilah yang juga disampaikan oleh para rasul sebagai perbuatan kasih Allah di kota-kota yang mereka datangi. Biarpun mereka ditentang dan dianiaya, tetapi mereka tetap bertekun dalam iman. Hasilnya ialah pintu bagi semua orang dibuka kepada iman. Sekarang, tugas yang sama juga dipercayakan kepada kita. Saudara, damai yang berasal dari mana yang kita berikan kepada sesama kita? Tentu bukan damai yang berasal dari dunia, melainkan damai yang berasal dari Kristus. Damai sejahtera ditinggalkan oleh Kristus karena damai itulah yang dibutuhkan setiap orang yang mau. Kita percaya bahwa kekuatan sabda Yesus muncul dari kedalaman hatinya yang penuh damai. Oleh karena itu, ia tidak pernah terprovokasi oleh sekelompok orang yang berusaha untuk menjatuhkannya dengan berbagai macam tipu muslihat. Yesus tidak menghendaki kita kehilangan kontrol ketika berhadapan dengan dunia. Saudara-saudari terkasih, semua orang merindukan hidup damai sejahtera. Untuk itu, semua orang berlomba untuk membuat hidupnya aman dan damai.
dan oleh karenanya muncullah kebutuhan baru bagi hidup manusia. Misalnya, pagar rumah, satpam, bank, asuransi, dan segala macam proteksi perlindungan jiwa sehingga orang sungguh merasa aman dan damai. Namun, damai diberikan Yesus jauh lebih dari itu. Damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi kita adalah damai sejahtera yang lahir dari dalam, bukan dari luar diri. Damai sejahtera dari dalam itu adalah damai sejahtera karena percaya akan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Berkuasa atas hidup kita manusia. Damai sejahtera yang dari Tuhan ini bisa digambarkan dengan damai sejahtera yang dialami seorang bayi dalam pelukan kasih ibunya. Merasa aman dan damai dalam pelukan dan lindungan Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang terkasih, hadirlah selalu dalam hidup kami dengan damai sejahtera-Mu, agar kami terbebas dari segala ketakutan, kebimbangan, dan ketidaktentraman. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.